para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara kita. Kita mengenang para pahlawan, menghubungkan kita mulai. Agustus 1945, di sebuah rumah di Jakarta, Sultan Syahrir, sang intelektual, terus memantau pergerakan dunia melalui gelombang radio luar negeri yang dilarang keras oleh Jepang. The shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Sudah berakhir. Jepang sudah menyerah. Bung, apakah Bung sudah tahu? Pesan ini sudah sampai kepada telinga para pemuda di Menteng 31. Dari mana kalian tahu? Berita ini masih disembunyikan oleh kantor berita domain. Kami tidak butuh domain, Bung. Teman-teman di pelabuhan dan stasiun kereta api sudah saling berbisik. Tentara Jepang terlihat lesu. Mereka meluncuti senjata mereka sendiri beberapa pos. Dengarkan aku. Saat ini sedang terjadi vacuum of power. Kekosongan kekuasaan. Jepang sudah kalah, tapi sekutu belum sampai ke sini. Ini adalah celah waktu yang sangat sempit. Jika kita tidak memanfaatkannya sekarang, kita akan dianggap sebagai hadiran Jepang kepada sekutu. Betul. Syahrir segera datang menemui Muhammad Hatta. Di sana, para pemuda datang dengan darah yang mendidih. Mereka ingin kemerdekaan direbut sekarang juga. Selamat sore, Bung. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Atau Jepang sudah tamat. Jika kita menunggu PPKI, maka dunia akan menganggap kemerdekaan kita adalah hadir dari penjajah. Benar, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Kemerdekaan bukan soal kecepatan, tapi soal kedaulatan yang sah. Kita harus bicara dengan suka. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau begitu, mari kita menemui dia. Raksasa sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Malam itu, Soekarno sedang beristirahat. Ia belum tahu bahwa di luar sana dunia telah berubah. Radio-radio gelap telah menyebarkan berita besar yang belum sampai secara resmi ke meja kerjanya.
ada Wikana dan Khairul Saleh di depan, Mas. Wikana? Malam-malam begini. Ada apa, Fat? Apakah ada kabar mendesak dari Menteng? Saya tidak tahu, Mas. Mereka tidak mau bicara banyak. Sebaiknya Mas bertemu mereka saja ya. Saya persilakan masuk ya. Ya, bawa mereka masuk. Silakan masuk. Ada apa, saudara-saudara? Tumben sekali kalian datang larut begini. Apakah ada kabar dari pemuda-pemuda? Bung, waktu kita sudah habis. Jepang sudah kalah. Mengapa Bung masih berdiam diri di sini saja? Proklamasi kemerdekaan malam ini juga, Bung. Sekarang terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Ini adalah satu-satu kesempatan sebelum sekutu datang mengambil alih tanah ini. Kalian pikir ini sudah membalikan telapak tangan? Kita harus berbicara dengan PPKI. Kita butuh persiapan yang matang agar tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. PPKI adalah buatan Jepang. Jika Bung menunggu terlalu lama, maka rakyat akan mengira bahwa kemerdekaan adalah hadiah dari Jepang. Jika tidak sekarang, maka besok akan terjadi pertumpahan darah lagi. Para pemuda sudah siap bergerak. Baiklah, jika kalian sudah tidak sabar lagi, jika kalian merasa paling benar, ini leher saya, seret saya ke pojok itu sekarang juga. Potong leher saya, jangan tunggu sampai besok. Kenapa kalian diam saja? Potong! Lebih baik saya mati daripada rakyat saya hancur karena pemimpinnya bertindak tanpa perhitungan. Tenang semuanya. Wikana, Khairul, kalian harus paham dengan beban yang dipikul Bung Karno. Ini bukan soal takut, tapi ini soal tanggung jawab yang besar atas jutaan nyawa rakyat. Kami mengerti tanggung jawab itu, Bung Atta, tapi sejarah tidak akan menunggu kalian. Jika malam ini tidak ada keputusan, kami tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di jalan besok pagi. Ketegangan malam itu telah mencapai puncaknya. Tidak ada titik temu. Para pemuda keluar dengan rasa kecewa yang mendalam. Sementara Soekarno dan Hatta menyadari bahwa keselamatan mereka kini berada di ujung tanduk. Malam itu, rencana penculikan ke Rengas Dengklok pun mulai dirancang di markas Menteng 31. Bagaimana hasilnya? Apakah Bung Karno setuju untuk memproklamasikan malam ini? Sia-sia. Bung tetap pada pendiriannya. Bung terlalu terpaku pada PPKI. Beliau takut akan senjata-senjata bangsa Jepang. Beliau bilang kita yang masih pemuda, beliau menantang kita untuk memotong lehernya. Padahal vacuum of power itu tidak akan bertahan lama. Begitu sekutu mendarat, tamat riwayat kita. Kita tidak bisa membiarkan para orang tua itu terus menunggu. Jika mereka tidak mau bergerak, maka kita yang harus menggerakkan mereka. Tapi bagaimana? Kita harus menjaga mereka dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta harus dibawa keluar kota supaya mereka hanya mendengar suara rakyat, bukan Jenderal Terauchi dan juga Laksana Maeda. Kemana? Jakarta sudah tidak aman. Mata-mata kempetai ada di mana-mana. Rengas Dengklok, di sana ada markas peta yang kuat. Kita bawa mereka ke sana besok pagi-pagi buta. Kita paksa mereka untuk melihat bahwa rakyat sudah siap mati demi kemerdekaan. Ini berisiko tinggi, Khairul. Jika kita gagal, maka kita akan dianggap pemberontak oleh bangsa sendiri. Lebih baik kita dianggap pemberontak karena mencintai negara kita daripada kita dianggap pengecut karena membiarkan penjajah masuk kembali ke negara kita. Besok sebelum matahari terbit, kita sudah harus membawa Muhammad Hatta dan Soekarno keluar dari Jakarta. Siapkan kendaraan, atur koordinasi dengan komandan peta di Rengas Dengklok. Pastikan tidak ada satu agen yang Jepang mengandung rencana ini. Malam ini kita tidak bisa tidur. Besok sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berani mengisi kekosongan kekuasaan ini. Merdeka! Merdeka!
di bawah temuram lampu Menteng 31, sebuah rencana nekat disusun. Sebuah penculikan yang bukan didasari kebencian, melainkan rasa cinta yang terlalu besar, agar pemimpin mereka segera mengambil keputusan paling berani dalam sejarah Indonesia. Dini hari 16 Agustus 1945. Negosiasi telah gagal. Golongan muda memutuskan untuk bertindak nekat. Cepat, waktu kita sempit, pastikan karungnya siap. Siapa ini? Ada apa pagi ini? Di mana bukan Robu? Kita harus membawanya sekarang juga. Ini demi keselamatan bangsa. Membawanya kemana? Mas Karno sedang istirahat. Ada apa ini? Anak Khairul, Wikana, kenapa kalian berteriak pagi-pagi di depan pintu saya? Bung, keadaan sangat gawat. Jepang sedang menuju ke sini. Bung harus ikut kami untuk keselamatan bangsa kita. Jepang? Kalian jangan mengarang cerita. Saya tidak akan pergi jika belum ada kejelasan. Ini bukan diskusi, ini adalah operasi pengamanan. Mas Karno! Lepaskan! Jangan! Lepaskan saya! Jangan! Lepas! Apa yang dilakukan suamiku? Ini demi keselamatan bangsa. Cepat bawa dia ke bagasi. Kalau begitu saya dan Guntur ikut. Kalau begitu, ikut saja. Hanya berselang beberapa menit setelah Soekarno disergap, sebuah tim kecil pemuda bergerak menuju kediaman Muhammad Hatta. Mereka tahu Hatta adalah orang yang logis dan disiplin, maka mereka tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Sini. Ada apa ini? Sukarni, mengapa kalian datang dengan wajah ketakutan seperti itu? Maafkan kami, Bung Hatta, ini demi Indonesia. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Lepaskan saya. Kita bisa bicara baik-baik. Angkat, masukkan ke bawah belakang. Apa yang kalian lakukan? Kumpul Rengas Dengklok. Lepaskan saya. Kita bisa bicara baik-baik. Agustus 1945. Di tengah ketidakpastian dunia, sejarah Indonesia sedang dipaksakan untuk lahir. Lepaskan! Cepat, masuk ke dalam. Jangan sampai ada warga melihat. Saya ini apa? Menutup wajah saya dengan karung bau seperti binatang sembelihan. Di mana harga diri kalian sebagai pemuda? Tindakan kalian sangat tidak beradab. Sukarni, jika cara kalian membangun negara adalah dengan peronisme dan karungoni, apakah ini Indonesia yang kalian impikan? Kami tidak buat etika sekarang, Bung. Jakarta sudah terkepung. Sedang terjadi vacuum of power. Kekosongan kekuasaan. Jika kami tidak mengambil kalian, Jepang akan terus membebas kalian dengan janji-janji palsu. Proklamasikan sekarang, atau Jakarta akan menjadi lautan darah. Dan kalian membawa istri dan anakku di tengah kondisi ini. Bagaimana jika Jepang melacak kita ke sini? Seluruh desa ini akan dibantai. Kalian punya semangat, tapi buta strategi. Sudah, cukup. Mas Karno, Bung Hatta, duduklah. Sukarni, Khairul, kalian telah membawa kami ke sini. Apa yang akan kalian lakukan daripada saling berteriak? Kami ingin Bung Karno menulis naskah proklamasi. Sekarang juga, di sini, di Rengas Dengklok. Kemerdekaan bukan cuma soal tinta di atas kertas saja, Sukarni. Ini tentang nyawa jutaan rakyat. Matahari tepat di atas kepala.
Renang Stengklok semakin panas oleh perdebatan yang tak kunjung usai. Soekarno tetap pada pendiriannya, tidak akan memproklamirkan kemerdekaan di bawah tekanan karung goni, hingga sebuah mobil berdebu berhenti di depan halaman. Subarjo, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat terpencil ini? Cukup, hentikan semua kegilaan ini. Aku datang ke sini untuk membawa kalian kembali ke Jakarta. Tidak bisa. Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan kembali selama proklamasi belum dibacakan di sini. Kami tidak percaya pada janji Jepang di Jakarta. Dengarkan aku anak muda, Jakarta sudah siap. Laksamana Maeda akan menjamin keselamatan kita. Kita semua tidak bisa merdeka di guguk ini. Kita butuh pengakuan yang sah dari dunia dan juga naskah yang sah. Dengar itu Soekarno, kau ingin kami memproklamirkan negara ini sawah. Subarjo, apakah kau yakin kami tidak akan langsung ditangkap di Kampetei saat kami sampai di Jakarta? Aku menjaminnya dengan nyawaku sendiri. Jika besok pagi pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi proklamasi belum dikemenangkan di Jakarta, kamu boleh membawa saya ke lapangan ini dan menembak kepala saya. Saya berani bertarung demi kemerdekaan ini. Baik, jika nyawa Anda taruhannya Pak Subarjo, siapkan mobil kita ke Jakarta sekarang juga. Kemasi barang-barang. Sebelum fajar besok, naskah itu sudah harus selesai hari ini. Ayo kita semua. Renang Stengklok berakhir di sini. Rombongan itu pun bergerak membelah debu menuju Jakarta, menuju sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, tempat di mana tinta sejarah akan digoreskan untuk selamanya. Apa kita bisa percaya tempat ini, Pak Subarjo? Ini rumah perwira Jepang. Kita bisa saja masuk ke dalam perangkap ini. Laksamana Maeda adalah kawan. Jika kita ingin selamat, ini adalah rumah netral. Kita tidak akan bisa selamat dari patroli Angkatan Darat Jepang. Rumah ini adalah tempat ternyaman dan tempat yang paling aman untuk kita melakukan diskusi di sini. Kita tidak punya pilihan lain, Soekarni. Sejarah tidak akan menunggu tempat yang sempurna. Mari masuk. Sudah terlalu banyak waktu terbuang di jalanan, Subarjo. Pastikan kita bisa menggunakan ruang makan untuk menulis. Tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan Laksamana Maeda. Kalian boleh beristirahat. Jangan terlalu lama, Bung. Fajar tidak akan menunggu kita berdebat dengan orang Jepang itu. Sabar, Kairul. Menulis nasib sebuah bangsa butuh ketenangan, bukan keberanian. Duduklah. Di luar, patroli Jepang berlalu lalang di jalan Jakarta. Namun di dalam rumah ini, sebuah kesepakatan diam-diam mulai dibangun. Antara keinginan pemuda yang meledak-ledak dan perhitungan diplomatik yang matang, naskah proklamasi mulai menanti untuk dilahirkan. Mari, ruangan sudah siap. Maeda telah mengizinkan kita menggunakan ruang makannya. Dia akan menunggu di lantai atas agar tidak mengganggu proses ini. Mari, Bu. Ini, Bu.
ini. Kita tidak boleh asal mengatakan merdeka. Kita harus menunjukkan posisi kita di hadapan bangsa-bangsa lain. Mulailah dengan niat kita, Bu, sebuah pernyataan kedaulatan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu barisan utama yang kuat, tapi kita membutuhkan yang lebih konkret. Bagaimana caranya kita memindahkan kekuasaan itu? Jepang masih ada di sini. Sekutu masih menunggu di luar sana. Dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Permintaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkat padat, tapi mengandung mimpi kita selama beratus-ratus tahun. Kalian para pemuda, apakah kata-kata ini cukup tajam untuk kalian? Tajam atau tidak, kami akan mengawal kata-kata itu dengan nyawa kami, Bung. Tapi satu hal, tanda tangannya jangan biarkan Jepang ikut campur dalam tanda tangan ini. Tentunya tidak. Semua ini adalah milik kita dan milik Indonesia. Sayuti Malik, kemari. Bawa drak ini, ketik dengan rapi. Waktu hampir habis. Di sebuah sudut yang sunyi, Sayuti Malik duduk di depan mesin ketik. Setiap huruf yang ia ketik adalah palu yang menghancurkan rantai penjajahan. Hati-hati Sayuti, jangan sampai ada satupun huruf yang salah. Dunia akan melihatnya. Aku tidak hanya mengetik, Ti. Aku sedang merapikan sejarah. Atas nama bangsa Indonesia, ya, itu jauh lebih baik mewakili seluruh rakyat. Bukan hanya kita yang ada di ruangan ini. Sudah selesai, Tim. Sebentar lagi Indonesia akan mendengarkan ini. Ini bukan sekedar coretan biasa, tapi ini adalah bukti sejarah.
berkat ketajaman insting seorang wartawan muda bernama Ben.M. Dia. Draft asli tulisan tangan Soekarno terselamatkan dari tempat sampah. Tanpa tindakannya, bangsa ini mungkin akan kehilangan bukti fisik paling otentik dari malam yang bersejarah ini. Pagi itu, matahari Jakarta menjadi saksi. Sejarah besar setiap diketuk pintunya. Pikiran Fatmawati melayang kembali ke 1 tahun yang lalu. Saat kemerdekaan masih berupa mimpi yang jauh, dengan jahitan yang sederhana, ia menyatukan 2 warna, keberanian dan kesucian. Suatu saat nanti, kain ini harus berkibar di langit yang bebas. Bukan untukku, tapi untuk anak cucu bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Jahitan itu tidak pernah putus, harapan itu tidak pernah putus. Hari ini, Indonesia telah lahir. Dari ruang nurani dan tangan-tangan tulus, kita merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Behind the scene. Jika orang menangis mana air mata sebanyak ini? Pikir apa, adek? Adek umur belasan pikir apa? Apa yang kalian lakukan? Apa ini? Lepaskan saya! Kita Ya, bagaimana hasilnya? Apakah bukan? Jika besok pagi pada Tiga. Sia-sia, Bung terlalu terpaku pada terpaku. Tiga. Sia-sia, Bung tetap pada pendiriannya. Bung terlalu Tiga. Tiga. Sia-sia, Bung tetap pada pendiriannya. Bung terlalu Tiga. Sia-sia, Bung tetap pada pendiriannya. Bung terlalu takut pada PPKI. Beliau apa? Beliau apa?